Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ratih Pramudani dan rekan saya Ira Milia. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nah, jadi di sini kita bakal nanya-nanya sedikit mengenai public relation nih, karena kita baru semester 2. Kayak ilmu kita tentang public relation itu kan masih dasar banget, makanya kita bakal nanya-nanya ke narasumber kita. Nah, Bapak boleh perkenalkan nama Bapak siapa dan sudah bekerja berapa lama sebagai public relation? Oke, terima kasih banyak Mbak Ira sama manggilnya apa nih? Boleh dengan saya sendiri? Ira Iya. sama Ratih. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kesempatannya buat sharing pengalaman kaitan dengan PPR-an dengan kami. Dari saya, jadi namanya Mualim, kami adalah Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Tangerang. Untuk jabatan sekarang sebagai Kepala Bagian itu, saya udah hampir jalan setahun setengah sebagai Kepala Bagian. Sebelumnya saya ada di Dinas Kominfo, terus kemudian juga ada Dinas Naker. Cuman untuk kerja di unit kerja ini mungkin udah ada sekitar 12 sampai 13 tahunan saya menjadi pegawai di unit kerja bagian protokol dan komunikasi pimpinan, yang mana dulunya itu namanya bagian informasi dan komunikasi, terus kemudian berubah menjadi bagian humas, terus kemudian berubah lagi menjadi bagian humas dan protokol, dan kemudian per tahun 2022 kemarin nomenklaturnya berubah menjadi bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Jadi pengalaman Bapak sebagai public relation ini udah lama banget ya. Jadi ya gitulah. Ya Pak, sebelum kita mulai wawancara nih Pak ya. Kita ini akan bahas citra dan reputasi Pak. Yang dimana citra ini adalah kesan Pak, kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu fakta dan fenomena yang sebenarnya. Sedangkan reputasi adalah persepsi atau gambaran baik buruknya persepsi gambaran baik buruknya suatu perusahaan ini atau suatu pemerintahan ini gitu Pak. Pertanyaan pertama nih ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, tugas public relation ini di bagian Bapak ini tugasnya apa aja ya Pak? Oke. Jadi tadi sebagaimana yang saya ceritakan tadi, bahwa di bagian kami, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, salah satu tugasnya itu bagaimana kami mengkomunikasikan kaitan dengan kebijakan, program dari kepala daerah dan wakil kepala daerah ke masyarakat. Jadi kami menjadi penjembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat Kota Tangerang khususnya. Terus kaitan dengan tugas PPR-an, ya, karena memang kami di situ ada subbab komunikasi pimpinan dan juga subbab komunikasi pimpinan, secara langsung kami juga punya kewajiban untuk bagaimana kemudian melaksanakan nilai-nilai PPR-an yang terkait dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oh, jadi gitu ya teman-teman tugas Bapak sebagai public relation. Terus kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Kemudian menurut Bapak sendiri citra dan reputasi dalam pemerintahan itu kayak gimana ya Pak? Ya pastinya sangat penting ya bagi laju pemerintahan suatu institusi lah. Artinya gini, kalau kemudian institusi pemerintah utamanya punya citra yang buruk, punya istilahnya reputasi yang buruk di kalangan stakeholdernya, pastinya masyarakat juga tidak akan mendukung program-program ataupun kebijakan yang akan dieksekusi maupun dilaksanakan oleh kepala daerah maupun pemerintah daerahnya. Kalau kemudian sebaliknya, artinya citra kita bagus, reputasi kita bagus, gitu, pastinya dengan secara nggak langsung masyarakat untuk kemudian terlibat maupun mensupport kegiatan atau program yang kita bikin pastinya akan maksimal juga. Oke baik teman-teman, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan membahas citra dan reputasi ya Pak. Gimana sih cara Bapak itu membangun citra dan reputasi dalam pemerintahan ini?
Yang satu, pastinya kita meningkatkan relasi hubungan dengan masyarakat, baik itu lewat untuk yang sekarang kan kita lagi ngetren komunikasi digital, kita pakai sosial media. Terus kemudian kita juga melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat. Kita punya program namanya Dialog Warga. Kita keliling ke masyarakat, ke RT RW, kita sosialisasikan program kebijakan pemerintah Kota Tangerang ataupun kebijakan wali kota, kepala daerah, dan wakil kepala daerah ke masyarakat langsung. Di situ juga disampaikan juga beberapa saran, kritikan dari masyarakat yang kemudian kita jadikan bahan buat bikin kebijakan di tahun mendatang. Selain itu, kita juga kaitan dengan bagaimana kita menjaga reputasi maupun citra pemerintah. Kita juga menjaga hubungan baik dengan partner kita, stakeholder kita yang lain. Contoh media, wartawan, ormas, LSM, melalui berbagai produk yang kita hasilkan. Kita produknya ada rilis, terus kemudian ada video rilis juga. Kita dulu punya namanya Pes Tour dan juga Jumpa Pes yang melibatkan media, teman-teman wartawan kita undang untuk kemudian kita jelaskan terhadap sesuatu isu yang lagi happening saat itu. Terus selain juga menjaga hubungan yang baik dengan para media dan juga jurnalis, kita juga punya program yang juga melibatkan media juga. Kita punya program media relation yang bentuknya editorial. Terus kemudian kita juga punya program yang namanya media gathering, di mana kita undang wartawan untuk kemudian bikin acara bareng-bareng bersama dengan beberapa OPD yang ada di pemerintah Kota Tangerang. Gitu Kak. Jadi itu kan tadi cara gimana sih kita membangun citra dan reputasi dalam pemerintahan. Terus kalau misalkan di pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan Bapak agar bisa mempertahankan citra dan reputasi yang baik di masa depan? Ya tentunya selain tadi bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan stakeholder kita, pastinya ujung dari program yang unit kerja Prokopim ini laksanakan kan bagaimana masyarakat punya persepsi bagus terhadap pemerintah Kota Tangerang ya tentunya. Spesifiknya ke kepala daerah atau wakil kepala daerah gitu kan ya. Ya pastinya karena memang ujungnya adalah masyarakat, ya kita mau nggak mau juga harus melakukan pendekatan yang ekstra juga ke publik, ke warga Kota Tangerang khususnya, agar kemudian apa yang menjadi concernnya mereka terhadap isu-isu pemerintahan itu bisa kita jembatani. Misal ketika misalkan masyarakat mengeluhkan soal kondisi jalan yang berlubang, sebagai seorang PR kita juga harus bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Kita kompilasi informasi terkait dengan keluhan terkait dengan jalan, kemudian kita sampai langsung ke dinas teknisnya untuk kemudian kita kawal sampai kemudian jalan yang dikeluhkan itu bisa dibenerin oleh dinas terkait. Jadi karena memang ujungnya itu adalah masyarakat, kaitan dan ngomongin soal citra positif kan ujungnya masyarakat gitu kan ya. Percuma kalau kemudian kita misalnya mohon maaf kita ngelayanin stakeholder yang lain tapi masyarakatnya nggak kita layanin juga gitu kan ya. Makanya karena emang ujungnya ini masyarakat, mau nggak mau kita juga harus langsung di masyarakat, harus bisa memberikan istilahnya pengaruh yang konkret terhadap penyediaan layanan publik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya tadi gitu, yaitu yang kita lakukan. Kita harus sering-sering komunikasi, sering turun kalau istilah kerennya turun ke bawah ke masyarakat, agar kemudian apa yang menjadi persoalan yang dihadapi di grassroots gitu kan, itu kita bisa pahami persoalannya dan kemudian kita selesaikan lewat dinas-dinas teknis yang ada di pemerintah Kota Tangerang. Yang pada ujungnya nanti kalaupun misalkan nggak segera bisa dieksekusi gitu, itu kita bisa jadikan bahan untuk kemudian bagaimana kita menyusun program pemerintah kota di tahun yang mendatang. Oke Bapak, mengenai reputasi nih Pak ya, selama Bapak menjalani program PR ini nih Pak, pernah apa enggak sih Pak ngalamin krisis reputasi Pak? Jika pernah, bagaimana Bapak menghadapi krisis itu?
Pastinya sebagai seorang PR kaitan dengan krisis ya sering ya. Artinya karena memang dinamika di masyarakat itu kan demikian dinamisnya gitu kan ya. Artinya hari ini apa isunya, besok harinya apa gitu kan ya. Pastinya krisis itu menjadi makanan kita sehari-hari, boleh dibilang seperti itu. Cuman untuk yang krisis yang besarnya belum pernah ya, karena memang kami dari pemerintah Kota Tangerang boleh dibilang gitu kan ya, kaitan dengan awareness kita terhadap keluar masyarakat, kita cukup tanggap lah kaitan dengan itu, sehingga banyak penghargaan juga kaitan dengan prestasi dari pemerintah pusat kaitan dengan itu, karena memang kita menyediakan kanal-kanal komunikasi yang banyak juga, baik itu melalui sosial media, baik itu melalui konvensional media model kayak koran maupun yang lain, itu kita ada semuanya gitu. Sehingga ketika misalkan ada krisis yang besar itu gitu ya, ada potensi, misalkan ada potensi suatu krisis, suatu isu menjadi krisis gitu ya, itu kita bisa segera tangani terlebih dahulu gitu. Di samping juga kita punya yang namanya media monitoring gitu. Jadi dalam sistem media monitoring itu, isu itu tidak diperbolehkan untuk dibiarkan begitu saja. Sebelum isu itu menjadi krisis, kita udah lakukan pendekatan-pendekatan agar kemudian isu itu tidak menjadi krisis. Nah, fungsinya media monitoring itu untuk bagaimana kemudian kita bisa memapping setiap potensi krisis yang ada, setiap isu yang potensial untuk menjadi krisis, untuk kemudian kita bikinkan solusi penanganannya agar kemudian tidak menjadi krisis. Kalau kemudian dibikin istilahnya bagan informasinya di kita nih gitu ya. Jadi setiap informasi yang masuk di kita itu kita crawling dulu melalui media monitoring tadi, baru kemudian kita cabangin, oh ntar penanganannya cukup merilis, oh penanganannya nanti cukup bikin video lewat sosmed, oh penanganannya nanti lewat jumpa pers, oh penanganannya nanti lewat terjun langsung ke masyarakat. Nah itu semuanya ada tuh buat media monitoring itu, sehingga krisis yang besar tadi itu nggak kita hadapi gitu ya. Krisis kecil ada makanan sehari kita, cuman untuk krisis yang kemudian menjadi besar itu kita bisa minimalisir lewat sistem tadi. Itu cara kita bagaimana kemudian menangani krisis gitu. Jadi kita udah bangun tuh krisis manajemennya melalui media monitoring gitu. Gitu. Kalau tadi misalnya kita membahas seputar krisis, misalkan suatu pemerintah ini udah berusaha nih Pak menciptakan reputasi dan citra yang baik, tetapi masyarakat itu selalu mana pemerintahan ini kadang kurang baik atau nggak baik. Ya, itu wajar, itu wajar. Pastinya kan nggak semua orang kita bisa istilahnya berikan kepuasan gitu ya. Pasti ada, misalkan nih, saya butuhnya air bersih. Ira butuhnya transportasi massal yang bagus, Ratih butuhnya sekolah gratis gitu ya. Sebagai seorang ASN, sebagai seorang pelayanan publik gitu ya, saya anggap 3 kebutuhan tadi itu penting tuh ya, sebisa mungkin kita wujudkan tuh gitu ya. Cuman karena emang ada keterbatasan kaitan dengan anggaran daerah, akhirnya kan kita juga kudu bikin skala prioritas. Mana nih yang penting untuk kemudian didahulukan. Itulah yang kemudian membuat tadi itu gitu ya. Orang ada yang anggap gitu ya. Wah, pemerintah Kota Tangerang ada yang belum diberesin nih, misal di sisi apanya kayak gitu. Nah, itu wajar. Caranya gimana kemudian kita bisa istilahnya menyelesaikan persoalan itu? Ya kita fokus untuk kemudian PR selanjutnya misalnya soal sampah katanya. Ya udah, selanjutnya kita bikin program kaitan dengan pengelolaan sampah biar kemudian juga masyarakat juga nggak ngeluh soal sampah seperti itu. Kaitan dengan reputasi di masyarakat Kota Tangerang misalkan kurang ini kurang itu pasti ada. Kalau kemudian dibilang sempurna kita nggak kerja berarti, kan gitu kan ya. Kalau kemudian masyarakat ngeluh soal A gitu kan ya, itu jadi motivasi kita untuk bagaimana kemudian bisa terus kreatif tiap tahun berbuat buat masyarakatnya. Di samping juga karena memang kita tadi punya skala prioritas untuk bagaimana kemudian kita bisa menentukan
anggaran yang terbatas ini bisa dikelola dengan secara baik dan benar dan juga akuntabel seperti itu. Baik Baik. Bapak, terima kasih. Udah ya? Udah terima kasih banget ya Bapak. Kita jadi yang tadinya nggak tahu nih tentang public relation. Tapi udah tahu apa tugasnya coba? Jadi gini, ini mah sekelas saja ya. Jadi terkait dengan kepiaran di pemerintah Kota Tangerang ini. Jadi tadi saya cerita sejarahnya seperti apa. Dari dulu yang namanya bagian income, terus kemudian berubah menjadi bagian humas. Kemudian ada Dinas Komunikasi dan Informatika. Informasi dulu, Dinas Komunikasi dan Informasi, baru kemudian ada Dinas Komunikasi dan Informatika. Terus kemudian bagian income ini yang dulunya embrionya kan bagian income nih, kita ada dua, pecah dua, ada bagian humas, ada Dinas Komunikasi dan Informasi. Kemudian bagian humas sendiri berubah nama menjadi bagian humas dan protokol. Kemudian berubah lagi yang terbaru sekarang ini bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Kalau ditanya ada tugas kepiaran nggak ditanya? Ada pastinya, tapi kita fokusnya ke kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepada pimpinan, ke wali kota dan wakil wali kota. Kalau ngomongin soal konsep besar kepiaran, gitu, institusi yang kan di pemerintah ada dua, Dinas Kominfo sama bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak atas banyak ilmu nih sekarang yang kita dapat mengenai public relation. Alhamdulillah. Baik teman-teman, cukup sampai sini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang Bapak sampaikan juga menjadi ilmu buat teman-teman. Cukup sekian. Saya Ira Amelia Dan Ratif Ramdhani. dan Bapak Saya kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan, Mualim. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.